Bisa spin lagi dari awal. Alur proses. Nah, tadi yang ada 3 ya. Lewat. Ini lewat itu, Pak ya. Oke, ya lewat. Ya, lanjut. Yang ketiga. Slide ketiga, tahapan analisis jurusan. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa oke. Lewat. Yang slide keempat, hasil tes potensi. Ya, hasil tes potensi yang ada 4 itu, ada kemampuan penalaran, ada kemampuan numerik, ada kemampuan spasial, ada kemampuan verbal. Nah, yang lebih diutamakan adalah kemampuan penalaran, ya, di dalam tes ya, bukan di dalam kerja dalam atau di ini. Nah, tes potensi ini tidak sama tadi sudah saya katakan dengan nilai kemampuan di raport. Jadi bisa terjadi anak nilai matematikanya tinggi, tetapi nilai numeriknya rendah, gitu. Bisa terjadi seperti itu. Maka nanti perlu dicek hasilnya seperti itu. Berikutnya, judul yang berikutnya. Oke, nilai rapot semua mata pelajaran. Nilai rapot semua mata pelajaran. Jadi nilai rapot semua mata pelajaran sudah saya katakan tadi itu untuk menentukan ranking kita di sekolah itu. Nilai kita, ranking kita di ranking keberapa? Biasanya pihak universitas melihatnya bukan hanya sekedar nilai, tetapi dia punya ranking di sekolah itu ranking keberapa. Bisa saja nilai dia misalnya anak SMA, nilai anak SMA 8, nilai dia 90, tetapi ranking dia sudah di ranking ke 200 begitu. Tetapi di sekolah lain nilai 90 itu dia di ranking 1 begitu. Ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga, ranking kita di sekolah itu ada pada urutan keberapa. Ya. Nah, ini penting ya. Gitu. Berikutnya, yang berikutnya. Berikutnya, Bu, ranking nilai rapot, Pak Darmawan, monggo. Ranking nilai rapot. Ya. Nah, nilai 13 mata pelajaran itu berbeda dengan nilai 6 mata pelajaran inti. Hati-hati adik-adik. Kita kadang punya ranking di sekolah itu tinggi, tetapi ranking kita di 6 mata pelajaran kalah begitu daripada orang lain. Nah, ini yang sering terjadi satu pendapat di luaran sana, oh ini nggak adil. Kenapa dia lebih rendah, rankingnya kok diterima, sedangkan saya yang rankingnya lebih tinggi kok tidak diterima, begitu. Nah, padahal panitia itu cenderung mengambil 6 mata pelajaran inti tadi. Sehingga bisa terjadi saat orang punya ranking 2 bersaing dengan 3 dan 4, ya kan? Padahal yang ke-5 ini nilainya lebih tinggi. 5 ini lebih tinggi daripada yang ketiga dalam 6 mata pelajaran inti. Maka perlu dibandingkan juga nilai 13 mata pelajaran dengan nilai 6 mata pelajaran tadi. Posisi dia seperti apa? Gitu ya. Kalau posisinya kita yang tinggi ini kalah dengan yang di bawah yang 6 tadi, tolong hati-hati. Jangan paksakan diri untuk bersaing di situ, karena sebetulnya ada parameter lain yang mengakibatkan kita terjebak di situ, ya. Dan ini sering terjadi pernyataan-pernyataan tidak nyaman di sekolah. Ya, ada orang tua mengatakan, wah sekolah nggak adil nih, begini dan seterusnya. Padahal tidak. Yang nilai yang diperhatikan itu salah satunya juga selain ranking sekolah juga adalah nilai 6 mata pelajaran. Berikutnya analisa potensi diri, mitigasi tes PTN, Pak Darmawan. Oke, tadi sudah saya katakan analisa ya. Analisa itu bisa kita perhatikan begini. Yang pertama, analisa itu tolong begini. Kalau kita punya kemampuan, itu saya bagi jadi 4 Bapak Ibu dan adik-adik ya. Jadi kemampuan hasil potensi diri itu ada 4. Kadang ada anak mengerjakan tes seperti potensi itu dengan semaunya sendiri begitu ya. Dengan semaunya sendiri, tapi begitu hasilnya keluar, mereka marah-marah. Ini bukan anak saya, ini anak lain kali, ini salah tes. Padahal anaknya mengerjakannya asal-asalan. Padahal tes itu penting untuk kita menganalisa begitu. Tadi kayak misalnya Mbak Erol mengatakan, dari SD saya sudah suka, atau dari SMP saya suka bahasa. Maka saya pilih bahasa Inggris, dan kebetulan hasil bahasa Inggrisnya bagus. Pasti potensinya juga bisa kelihatan dari bawah itu sudah kelihatan begitu.
Jadi nggak bisa menyimpang. Seseorang itu sebetulnya tidak bisa menyimpang. Yang menyimpang itu paling hanya 5%. Tapi mayoritas orang tidak menyimpang. Nah, saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama dari sisi universitas ya, itu adalah golongan 1. Golongan 1 itu yaitu misalnya seperti UI, ITB, dan UGM. Ya, ini adalah istilah saya adalah universitas tingkat nasional. Dia membutuhkan nilai di atas rata-rata, kemampuan di atas rata-rata pada bidangnya, bukan semuanya, tidak harus semuanya, pada bidangnya. Tadi betul, saya setuju dengan Mbak Carol dan Ami yang mengatakan saya suka bahasa Inggris. Mbak Ami bilang saya suka sejarah karena itu memang bidang dia. Maka pencermat betul di situ di dalam SNMPTN itu penting. Kenapa? Itu histori nilai yang nggak bisa dilepas. Histori nilainya tercantum begitu, nggak bisa kita tinggalkan begitu. Nah, UI, ITB dan UGM ya itu mempunyai ciri khas selalu mengambil yang mayoritas seperti itu. Bisa saya perkirakan nilai rapot yang dibutuhkan pada golongan 1 ini ya, itu adalah anak-anak yang mempunyai IQ, kalau dia punya IQ itu di atas 140 ya, 140 di bidang itu itu uniknya. Nah di situ bisa baca sebetulnya kalau kita punya tes kompetensi dominasi kita ada apa di situ, kita punya dominasi apa di situ ya, apakah dominasi kita verbal, apakah dominasi kita kuantitatif, apakah dominasi kita menggambar. Jangan dominasi kita verbal, kita selalu menginginkan yang numerik gitu. Nah ini juga nggak boleh ya, artinya nggak boleh peluang berhasilnya menjadi kecil begitu ya. Nah yang kedua, tingkat universitas yang berikutnya tingkat provinsi seperti Undip ya, seperti UNPAD dan sebagainya. Nah mereka mempunyai nilai, skala nilainya yang berbeda. Jadi antara golongan 1 dan golongan 2 ini itu adalah perbedaannya ada pada skala nilainya karena ini tentu tentang mayoritas, yang mayoritas orang memilih. Jadi kalau di dalam sampel itu udah jelas orang nilai sekian milihnya ini, nilai sekian milihnya ini dan jadi bukan mereka mau menggolongkan diri, tidak, akibat dari perilaku itu akan terjadi seperti itu. Nah dan seterusnya di situ sampai ada 4 ya, 4 termasuk jurusannya juga bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi slide berikutnya mungkin ada, jadi dilewati itu ada 4 slide ya Bu ya. Slide Itu hampir sama, hanya penjelasan kelompok-kelompoknya. terakhir nih Pak Darmawan, analisa hasil belajar. Oke, analisa hasil belajar. Pemilihan program studi sekarang, pemilihan program studi. Betul. Ya. Betul. Pemilihan program studi. Pemilihan program studi ini tidak lepas adik-adik, Bapak Ibu, tergantung pada nilai. Ya, tergantung pada nilai. Jadi jangan pernah berpikir begini. Ini yang sering terjadi salah pada banyak anak yang nilainya tinggi. Nilai saya rata-rata sudah 89. Oke, berarti teorinya UI saya diterima dong. Diterima karena di luaran sana dikatakan UI nilai hanya butuh nilai 87,5 begitu. Tetapi ingat, jurusan yang kita pilih itu apa? Misalnya jurusan yang kita pilih akuntansi gitu. Ya, jurusan yang kita pilih akuntansi. Nilai kita yang bagus sosiologi, geografi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak bisa begitu. Ini kadang anak pintar nggak bisa, kan nilai saya udah cukup, ngotot, orang tuanya pun ngotot. Ya, ini pernah terjadi, setiap tahun selalu terjadi. Ya, di SMA pada anak-anak yang saya dampingi dan orang tuanya saya panggil, orang tua bilang ya memang saya pokoknya itu. Ini berat bagi BK ini hal yang paling berat adalah bagaimana membuat pilihan itu menjadi lentur. Gitu. Nah, tolong pilihan itu tadi. Saya setuju pendapat dari Carol dan Ami sekali lagi. Ya bukan berarti ini. Kenapa mereka bisa diterima? Karena memang betul mereka memilih dengan cara yang betul. Carol mengatakan bahwa saya punya potensi terbaik bahasa Inggris, maka saya pilih bahasa Inggris.
Ami mengatakan, saya punya sejarah, maka dia pilihlah sejarah nilainya. Dugaan saya, kedua anak ini punya nilai potensi tertingginya ya di situ. Misalnya, kalau jurusan sastra, apa sih yang dilihat? Pastilah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, dan boleh sosiologi, boleh geografi, silakan. Kalau dia ambil sejarah, tetap sama, bahwa nilai sosiologinya lebih tinggi daripada nilai bahasa Indonesia. Urutannya ada, jadi urutannya ada. Contohnya begini, kayak Carol tadi ambil bahasa Inggris, nilai tertingginya berarti bahasa Inggris. Ya, di dalam rapot sejarah track itu nilai tertingginya bahasa Inggris. Walaupun mungkin secara nilai keseluruhan dia tidak terlalu baik begitu. Ada yang lebih baik dari dia. Kenapa bisa diterima di UI? Karena di bahasa Inggris dia tetap baik di angkatannya. Begitu. Nah, lalu di bawah bahasa Inggris ada bahasa Indonesia dan sosiologi boleh, bahasa Indonesia dan geografi boleh, gitu. Jadi semua universitas cara melihatnya seperti itu. Makanya penting, kemarin sudah saya kasih form ke Putri untuk disebarkan ke anak-anak mengisi nilai dia 4 semester untuk melihat nilai tertinggi dia itu dari 6 mata pelajaran itu apa. Nah, kombinasinya bisa banyak sekali. Contoh, akuntansi butuh apa? Berarti akuntansi itu butuh yang pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris, baru ekonomi. Itu urutan, itu nggak bisa didebat lagi. Memang itu yang dibutuhkan saat kuliah, itu yang dibutuhkan. Kalau saya anak IPA, Pak, saya masuk ilmu komputer, mana yang saya dibutuhkan? Yang pertama matematika, kedua fisika, baru bahasa Inggris. Jadi kalau ada anak mau masuk ilmu komputer, tapi yang bagusnya adalah biologi dan kimia, ya bukan tempat dia, gitu. Nah, ini penting, memahami diri sendiri tadi, ini penting. Nah, nilai kan sudah terjadi, tidak bisa kita ubah. Nilai sudah terjadi dan kita tidak bisa ubah itu, sudah tercantum bahkan seperti itu. Nah, ini yang perlu penting untuk didetailkan gitu. Di beberapa sekolah yang saya dampingi, peningkatannya cukup produktif setelah menekuni ini gitu ya, karena itu nggak bisa dirubah. Kita sebagai BK ya, atau kita BK ini atau saya sebagai analis tidak bisa merubah nilai. Yang bisa kita lakukan hanya menganalisa, memberikan peluang, memberikan kemungkinan yang lebih besar pada mereka. Dan adik-adik, siswa-siswi sekalian, tolong kalau ada pilihan yang tidak sesuai, diskusikan baik-baik. Jangan menabrak begitu selesai. Karena kalau ditabrak, ya ini kan sistem, nggak bisa, cenderung tidak akan berhasil begitu. Ya, jadi kalau kita mau tahu nilai itu harus seperti apa, pilihannya yang pertama lihat tadi dari ranking 13 itu untuk melihat ranking di sekolah, ya, ranking di sekolah kita ada di posisi berapa, gitu. Yang kedua, kita lihat nilai 6 mata pelajaran, mana yang paling tinggi, urutannya seperti apa. Urutan itu menentukan kombinasi menentukan prodi yang tepat untuk kita apa, gitu ya. Yang ketiga, setelah dapat ranking, setelah dapat itu, kita tanya kepada pihak sekolah, ya, kakak kelas saya ada nggak di situ tahun lalu? Kakak kelas saya ada nggak? Ini penting, ya, ini penting di universitas manapun ini penting, ya. Kakak kelas saya ada atau tidak? Ya, di jalur SNMPTN. Kalau tidak ada, risikonya agak besar. Kecuali nilai kita sangat absolut di atas 92, boleh. Tapi kalau nilai kita masih normal, ya ini jangan ditentang. Posisi ini jangan ditentang. Ya. Yang yang keempat, lihat selain tahun kemarin, tahun di atasnya ada nggak? Tahun di atasnya lagi ada nggak kakak kelas kita? Kalau 3 tahun berturut-turut itu ada, potensi kita masuk, peluangnya masuk itu tinggi di situ. Tapi tadi dianalisa dulu dari sisi nilai kita analisa, dari sisi potensi kita analisa dan seterusnya. Jangan begini Bapak Ibu, adik-adik, ya. Kita mau masuk analisa masuk, tapi sebetulnya kita nggak suka. Lalu kita daftar aja, udah yang penting masuk dulu. Nah ini banyak terjadi anak di semester 3, akhirnya dia ikut tes lagi, pulang. Ini banyak, di UI banyak, sangat banyak, UI, UGM,
ITB udah diterima di UI, ITB, UGM, tapi nggak suka. Contoh, harapan dia, pilihan dia satu HI, pilihan dua sastra Cina. Terimalah dia di sastra Cina. Semester 3 dia ulang lagi, ikut lagi UTBK, mau ngambil HI. Padahal kalau dia mau HI dari awal sudah katakan UI HI-nya nggak cukup. Kalau TOEFL tidak, kalau TOEFL-nya kurang dari 630 gitu. Karena ini ada aturan lain begitu. Tidak bisa kita paksakan juga. Kita TOEFL 475 daftar HI gitu. Karena di HI kita tidak sempat belajar lagi bahasa begitu. Nah, ini yang menarik. Ini menarik. Maka biasanya saya minta TOEFL-nya dicatat berapa, IELTS-nya dicatat berapa, ya kan? Kalau dia mau masuk ke HI, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Ya, kalau dia mau masuk misalnya ITB, ini ITB sebenarnya paling gampang lewat SNMPTN. Kok gampang, Pak? Selama 3 nilai ini dia cukup, ITB cenderung selalu menerima. Ya, yang pertama matematika, fisika, bahasa Inggris harus di atas 91. Ya, ITB ini udah hampir 15 tahun saya amati anak-anak yang diterima di ITB, walaupun dari sekolah yang tidak terlalu terkenal, ya, selalu menyumbangkan anak itu di dalam proses seperti ini. Ya, hampir sama dengan ITS, tapi ITS enggak sampai 91. Ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu dan adik-adik, ada satu catatan. Ada satu catatan yang perlu diingat. Ya, tolong ini diingat baik-baik. Saat mendaftar SNMPTN, ya, di dalam web panitia SNMPTN itu ada yang namanya histori siswa yang diterima. Oke. Ya, tolong Bapak Ibu lihat di situ namanya MULOK, muatan lokal. MULOK. Kalau misalnya kita mendaftar UNAI, teknik informatika, di situ tidak ada anak dari Jakarta atau anak dari Jakarta yang cuma 2, jangan mendaftar. Karena sebetulnya UNAI, ITS, ya, itu adalah universitas yang mengutamakan untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Kalaupun mereka menerima, itu biasanya karena sudah ada kerjasama baik dengan sebuah universitas, dengan sebuah SMA. Contoh, Bapak Ibu lihat aja deh, ya. Contohnya UNAI kedokteran, ada nggak yang dari Jakarta? Ada 1 orang dari Lab School Rawamangun, karena setiap tahun memang itu yang terjadi. Rule-nya seperti itu. Anak kita mau daftar lagi, ya, ke situ. Nggak, tolong diperhatikan di situ. Ini catatan penting. Jadi walaupun tidak ada aturan di dalam panitia, mereka sebetulnya sudah memberi warning ke kita. Ini loh MULOK. Sama Bu, dengan kita anak SMA ini, sekolah SMA ini, ada yang namanya muatan lokal, ada prestasi, ada macam-macam dan itu yang sebetulnya sama. Proses itu sama di perguruan tinggi juga sama. Contoh, kenapa anak SMA 1 Depok ke UI itu kayak pindah? Karena memang mereka prioritas. Tapi kenapa 109 tidak? Ya kan? Kenapa 38 tidak? Walaupun ada jumlahnya tidak sebanyak anak SMA 1 Depok. Tadi itu mulok-muloknya mereka, gitu. Nah, ada orang protes dan macam-macam, ya. Itulah kenyataan yang kita temui di lapangan. Analisanya seperti itu. Jadi ada mulok yang harus kita perhatikan. Nah, maka tadi saya penting. Ada nggak kakak kelasnya yang diterima bertahun-tahun, berapa kali sudah diterima, berapa tahun diterima, IPK-nya seperti apa, ya kan, aktivitas mereka seperti apa dan seterusnya. Ini penting. Dan tadi saya karena melihat bahwa mereka juga di sekolah itu aktif, ya, di kuliah di kampus itu juga aktif. Jadi hal seperti ini tidak bisa ditinggalkan. Memang rumit, saya setuju rumit. Tetapi kalau ini ditekuni 3 tahun berturut-turut, maka peningkatannya akan menjadi luar biasa. Peningkatannya luar biasa. Ya, sekolah yang saya dampingi 4 tahun itu ya sekolah Bakti Data. Ya, Bakti Data 5 tahun yang lalu itu atau berapa 7 tahun yang lalu hanya 1 yang masuk di PTN. Ya, dia bilang, Pak, anak saya tidak bisa bukan ini bukan masalah anaknya seperti apa dan sebagainya.
Ini adalah masalah dari awal kita tidak bisa diri kita seperti apa, anak kita seperti apa, sekolah kita seperti apa. Adik-adik juga harus paham itu. Ya, tidak asal mau. Yang penting saya mau di sini tadi kata Bu Rusmala ya. Kalau udah ini nggak mau rubah ya ini aja, nggak bisa begitu. Ya, kalau udah ini aja nggak ada lagi gitu, nggak bisa begitu. Harus ada aturan-aturan main yang jelas gitu loh. Ya, jadi contoh dugaan saya 109 ini dugaan Ibu Rusmala ya. Saya nggak tahu sebetulnya. Tapi kalau saya lihat dari dinamikanya, SMA 109 itu punya nilai rata-rata 84. Ya,